Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Grio Android, channelnya Teknisi Handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini Grio Android akan sedikit berbagi informasi terkhusus untuk teman-temanku para teknisi yang selalu mensupport, mendukung channel Grio Android. Di sini nanti Grio Android akan sedikit berbagi informasi tentang update UV box ya. Di sini ada beberapa pembaruan yang tentunya sangat membantu untuk kita semua dalam eksekusi di meja servis ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber yang sudah selalu mendukung channel Grio Android, terkhusus para membership yang sampai hari ini selalu mendukung, selalu menyupport channel Grio Android. Dan bagi teman-temanku, sedulurku, terkhusus untuk para teknisi dan yang mau menjadi teknisi bisa join, bisa bergabung di membership channel Grio Android. Tentunya banyak sekali manfaat-manfaat terkhusus di seputaran CPU RAM UFS, penggunaan alat-alat UFS yang akan selalu kita update, baik itu SCG Tech Plus dan nanti bukan hanya SCG Tech Plus saja ya, banyak nanti akan kita selalu update. Di sini akan sedikit berbagi informasi tentang fitur-fitur untuk update UV ya, update UV. Ini nanti akan kita bahas terlebih dahulu untuk MMC Toolbox-nya ya, karena di masing-masing setupnya ada pembaruan. Salah satunya untuk MMC Toolbox-nya, di situ ada untuk MMC untuk bug fix-nya, mirror bug fix sudah diperbaiki beberapa error-error kecilnya. Kemudian untuk UFS Toolbox-nya ada penambahan untuk config deskriptor ya, itu baik untuk mengunci deskriptor ataupun membuka deskriptor secara spesifik pada UFS Samsung, Skyhenic, Micron, WD, Kionkia. Itu juga ada perbaikan bugnya, nanti kita videokan, nanti kita ulas. Kemudian di Android Toolbox-nya itu ada MediaTek untuk enable custom loadernya ya. Enable custom loader ini fitur yang sangat keren, yang mungkin baru dimiliki oleh UV box, yaitu untuk preloader support untuk custom loadernya, untuk penulisan pada firmware FFU pada IC eMMC ya, untuk chipset MediaTek ya. Ini sangat membantu sekali untuk kita, terkhusus para teknisi ketika menjumpai IC eMMC untuk IC Samsung ya, IC eMMC Samsung bisa dilakukan FFU untuk read write FFU-nya. Jadi untuk kesehatannya bisa diperbaiki lewat USB. Adapun untuk IC MMC seri-seri Skyhenic, Kingston, SanDisk dan lain-lain ya, di situ support untuk repartisi ya, lumayan lah. Kemudian ada penambahan juga untuk MediaTek IMEI Repair-nya, ada penambahan pada mode flashing ya, tidak mode BROM, mode flashing, tidak hanya mode meta mode saja, tapi ada penambahan yang menurut saya juga sangat membantu. Ini nanti akan sedikit saya praktekkan beberapa fitur-fitur yang tentunya sangat membantu untuk teman-teman ya.
Untuk UFS-nya mungkin menyusul di video berikutnya biar waktunya tidak terlalu panjang. Oke lur, disimak terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip, dan bagi teman-temanku sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan tulis di kolom komentar yang perlu ditanyakan. Yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke lur, disimak terus ya videonya. Kita langsung buka. Untuk ini nanti ada beberapa contoh. Ini saya coba dulu untuk yang penambahan untuk preloader ya. Untuk preloader, jadi di penambahan untuk preloadnya ini kita contohkan di handphone Vivo. Sebentar ya lur ya, penambahannya di handphone Vivo. Mana ini Vivo? Oh ini di bawah. Kita tentukan file dulu ya, ini hanya untuk contoh saja. Ini hanya contoh ya lur ya. Pemilihan untuk download agentnya jangan salah ya. Ini bagi teman-teman yang UV-nya sudah mempunyai kredit minimal 1 di sini ya, bisa dilihat di bagian kanan atas di sini. Di sini kelihatan ya. Ini bisa menjalankan yang namanya menu spesial yang di sini ya. Di sini nanti akan jalan semua. Tapi kalau teman-teman nanti pakai bypass di luar UV, tentunya akan error. Oke, bisa difahami ya. Ini untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di video yang lain, silahkan cek. Ini langsung saja kita identifikasi seperti ini ya. Kemudian kita colok karena ini pakai mode preload. Jadi tidak perlu ditekan tombol botnya. Ini nanti akan terbaca nih, bisa ditengok di bagian ini preload, mode preload seperti ini. Di device manager ini ya, kelihatan ya preload ya. Ini. Kemudian untuk mengecek pada fitur MMC tax-nya ini, teman-teman tidak perlu cabut pasang lagi. Kalau dulu kan harus setiap kali eksekusikan harus cabut pasang handphone ya. Kalau ini tidak perlu, jadi cukup seperti ini. Kalau kita pengen tahu kesehatannya ya di sini, tinggal diklik. Ini secara otomatis akan terbaca ya, seperti ini ya. Kemudian misalnya kita mau melakukan MMC update firmware-nya ya, tinggal di sini klik di bagian ini yang nomor 2 ya. Ini tidak saya klik karena ini handphone istri saya. Jadi maaf, ini tidak saya klik. Kemudian kalau handphonenya seri-seri MMC yang menggunakan selain Samsung yang sudah urgent, ini teman-teman bisa pakai fitur yang MMC repartishing untuk Sky Hynix di sini ya. Di sini nanti bisa diklik. Dan seumpama teman-teman sudah terlanjur di repair, ternyata kok terjebak di Movinan, MMC-nya terbaca, CID-nya tidak terbaca ya, blank CID. Ini bisa ditulis pakai Movinan yang ini, ya disesuaikan serinya di sini ya. Tinggal diklik, nanti dia secara otomatis akan melakukan patching CID menggunakan
menggunakan USB seperti itu ya. Bisa difahami ya. Ini tidak perlu cabut pasang handphone. Jadi satu kali klik, satu kali connect saat identifikasi. Misalnya teman-teman mau melakukan set default pada partisi config-nya juga tinggal diklik langsung saja. Seumpama setelah teman-teman lakukan identifikasi kok di bagian config-nya, boot config-nya berubah, di sini misalnya partisi config-nya ini berubah, ya ini misalnya berubah jadi 00, ya teman-teman cukup melakukan penulisan pada partisi config-nya saja. Handphone kan biasanya kalau partisi config-nya berubah, handphonenya jadi mati kan, terdetek MTK port saat ISP atau saat flashing tidak selesai, flashing putus, itu config bisa berubah. Nah, kalau di chipset MediaTek ini teman-teman bisa mengakali dengan cara lewat USB, jadi meminimalisir resiko mati ya. Apalagi yang soldernya masih menggunakan solder yang matanya gede, itu rawan sekali config ini bisa berubah karena proses ISP, bisa seperti itu. Kalau di MediaTek ya sekarang sudah bisa dimudahkan dengan metode USB. Oke lur, untuk penambahan firmware update lewat USB UV box seperti itu tadi caranya ya, seperti ini, klik ini, nanti saya praktekkan di handphone satunya. Ini handphone istri saya soalnya. Kemudian ada satu lagi yang mungkin teman-teman melalaikan ya, ini sebenarnya fitur ya lumayan keren menurut saya. Istilahnya ada fitur read back, itu bisa untuk membackup di bagian boot. Misalnya teman-teman pengen mengambil backup dumpnya misalnya yang berbentuk boot 1, boot 2 dan user area, itu juga bisa, tidak hanya di unlock tool ya. Di UV sebenarnya sudah dari update sebelum ini sudah bisa. Jadi caranya ya cukup mudah, cukup dicentang ini boot 1, boot 2. Kalau dicentang usernya secara otomatis user akan ke backup semua, cuman untuk melakukan skip pada bagian user datanya ini belum bisa. Jadi ketika nanti teman-teman backup pada user, pastikan untuk drive harddisk yang untuk menyimpan hasil backup ini space-nya longgar, jangan sampai full nanti. Kalau di sini kan misalnya contoh di komputer saya ini sudah merah-merah ya seperti ini ya. Misalnya ini sisa misalnya 10 giga di sini. Padahal user data di sini ini sebesar 23 giga ya, secara otomatis PC saya berpotensi nanti hang seperti itu ya. Pasti error. Karena untuk backup read back dump-nya ini lumayan gede karena usernya belum bisa di skip. Caranya seperti ini, cukup di read saja seperti ini. Ini hanya contoh ya, 2 partisi saja yang saya ambil. Tinggal di sini kita Vivo Y12 Y15 seperti ini ya. Tinggal kita klik select. Nanti secara otomatis ini yang kesimpan boot 1, boot 2. Ya karena yang saya ambil boot 1 sama boot 2-nya saja. Seperti itu ya. Ini hasilnya, oh ini numpuk. Sorry. Ini misalnya tidak numpuk ya akan tampil hanya 2 partisi ini saja. Di boot 1, boot 2. Ya ini penulisan boleh saat pencongkelan IC misalnya. Teman-teman bisa backup lewat sini. Oke, bisa difahami lur ya untuk UV Android toolbox-nya. Ini coba saya praktekkan untuk Oppo. Di sini saya pakai praktek Oppo, cuman ini kenapa saya contohkan pakai yang Vivo ini karena tombolnya komplit lur. Yang ini tombolnya komplit. Nah, sedangkan ini HP nyari di bawah kolong meja ini sudah nggak karu-karuan. Jadi ya seperti ini kondisinya. Jadi tombol bootnya masih harus pakai pin Z. Jadi tidak saya gunakan contoh yang pertama, takutnya nanti kelamaan untuk test pointnya ya, untuk neken tombol bootnya. Ini saya rubah dulu ke Oppo. Ini
saya hanya asal pakai contoh saja, yang penting teman-teman nanti paham prakteknya ya. Kemudian saya tentukan di Oppo A16 ya, di sini ya, di sini. Terus saya lakukan identifikasi. Ini tombol boot, saya pakai tombol boot untuk MTK port ya. Jadi support untuk preload dan support untuk MTK port. Sabar ya lur ya, ini soalnya tidak ada casingnya. Tidak ada casingnya. Jadi saya ulang dulu. Tombol volumenya ini sudah darurat lur. Nah ini connect. Jadi ini terbaca MTK port ya, bisa dilihat di sudut bawah sini. Di sini juga bisa dilihat. Di sini baca MTK port bawah. Ini saya contohkan untuk melakukan penulisan FFU ya, firmware file firmware update. Ini provisionet untuk bagian RPMB-nya ya, seperti ini ya. Cukup teman-teman masuk spesial, kemudian MMC, kemudian klik di tabel nomor 2 dari atas, klik yang ini. Ini sudah ada peringatan ya, kalau dilakukan semua akan hilang, NVRAM, persid dan lain-lain ya, kita yes, ditunggu sampai selesai ya. Seumpama nanti terjebak di Movinan di 0000 ya, kita lakukan penulisan untuk patch CID-nya. Ini dilakukan backup dulu, kemudian dilakukan penghapusan erase bagian MCU atau microcontroller unit di bagian blok MMC, kemudian dilakukan penulisan ulang seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah, ini tandanya setting bootnya juga sudah diatur ke settingan MediaTek. Ini coba saya langsung identifikasi langsung ya, masih bisa connect enggak? Kalau enggak bisa ya diulangi. Sepertinya sih tidak mau. Ini kalau tanda seperti ini berarti tidak mau lur. Jadi harus dilakukan pelepasan ya. Tapi ini tidak perlu dites, tekan tombol boot karena kan posisi preloadernya otomatis kan terhapus kan. Jadi MMC statusnya kosong. Ya tinggal kita lakukan identifikasi seperti ini. Kemudian kita colok. Otomatis akan terkoneksi karena posisinya masih kosong. Oke, sudah terbaca ya. Di sini menandakan RPMB-nya sudah not programmed auto apa ini. Ya, intinya clean ya, RPMB-nya sudah tidak terprovisionet. Ini menandakan posisi HP-nya sudah terupdate FFU. Tandanya seperti ini. Jadi teman-teman nanti setelah melakukan FFU, di sini tulisannya not yet programmed, berarti IC MMC ini RPMB-nya belum terprovisionet atau belum tertulis. Mas, itu ada tulisan merahnya. Error ya Mas. Jadi kalau ada tanda merah seperti ini teman-teman jangan panik. Ya ini ya jelas merah karena di dalam IC MMC tidak dijumpai partisi atau tidak dijumpai ruangan-ruangan karena posisi statusnya masih kosong ya. Ruangan ini hanya berbentuk kamar. Lah kamarnya ini
isinya apa-apa belum terbuat karena belum dilakukan flashing. Oke lur, bisa difahami ya. Ya jadi nanti tinggal kita lakukan flashing saja. Misalnya seperti ini ya, tinggal kita lakukan flashing. Bisa difahami ya lur ya. Untuk update FFU menggunakan USB untuk chipset MediaTek sangat sempurna menurut saya. Untuk UV, kemudian untuk readback-nya sudah sempurna karena di updatean sebelumnya masih terjadi beberapa bug atau error-error kecil. Ini sudah disempurnakan, alhamdulillah. Terima kasih banyak supportnya dari tim UV yang sudah memperbaiki error-error bug, dan menurut saya ini sangat keren sekali. Oke lur, untuk penjelasan UFS saya lanjut di video berikutnya ya. Ini saya cukupkan biar videonya tidak terlalu panjang. Jangan lupa pantengin channel Griyo Android. Jangan di skip videonya. Bagi teman-teman yang pengen lebih mendetail memahami penggunaan alat-alat UFS, bisa join di membership. Demikian dari Griyo Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.